Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan berkelimpahan tentunya ya. Nah, kita kembali lagi. Hari ini saya mau review hasil dari trading salah satu robot yang saya review seminggu yang lalu. Jadi minggu lalu saya ada review robot Crypto Hero namanya, di mana saya janji saya bilang bakal review hasilnya setelah seminggu kemudian. Jadi kita bakal lihat nih bagaimana sih kinerja botnya, kemudian cara kerja botnya, apakah mendatangkan profit atau enggak gitu ya. Nah, namun sebelum masuk ke review, saya mau mengingatkan kembali untuk teman-teman bahwa semua video yang saya buat tentang robot kripto itu bukan sebuah ajakan atau sebuah anjuran untuk teman-teman untuk mengikutinya gitu ya. Itu hanya sebagai edukasi, review pribadi saya. Diharapkan dari review pribadi ini bisa memudahkan teman-teman untuk mengambil keputusan atau membantu teman-teman untuk mengambil keputusan barangkali misal di luar sana ada yang nawarin tentang robot kripto, kemudian bisa jadi ada teman yang nawarin atau kerabat yang nawarin atau melihat iklan-iklan gitu ya tentang robot kripto. Nah, teman-teman bisa mengambil keputusan dari review saya ini gitu ya. Jadi murni pendapat pribadi saya, analisa pribadi saya. Jadi boleh jadi misal pendapat saya kurang benar, bisa jadi mungkin di luar sana ada juga review-review yang lebih bagus, secara keilmuannya juga lebih oke gitu ya. Nah, jadi jangan ambil hanya dari sumber, pastikan juga dari beberapa sumber yang lainnya sehingga dari beberapa sumber tersebut teman-teman bisa mengambil keputusan apakah mau menggunakan robot tersebut atau tidak gitu ya. Karena nanti bahaya kalau misalkan ternyata saya review 10 robot, kemudian 10-10-nya teman-teman ikut, ya jangan ya. Jadi gunakanlah robot-robot yang memang teman-teman betul-betul yakin bisa mendatangkan hasil di robot tersebut gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga saya mau mengingatkan kembali bahwa investasi itu adalah hal yang sangat berisiko. Apalagi di bidang cryptocurrency ya, di mana memang peluangnya cukup besar, tapi resikonya juga pasti ada. Jadi tidak ada di dunia ini yang tidak ada resikonya. Jadi nggak ada yang zero risk, semua ada resikonya. Nah, tinggal teman-teman seberapa berani mengambil resiko tersebut. Ya, karena semakin besar resikonya, tentu semakin besar juga peluang income yang didapat. Nah, kemudian yang ketiga, saya mau mengingatkan kembali bahwa ranah investasi itu adalah bab lainnya dari manajemen keuangan. Ya, jadi step by step-nya itu sebenarnya di step awal itu adalah kita bab tentang making money atau make money gitu ya. Eh, Tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari bisnis teman-teman, dari income aktifnya teman-teman gitu ya. Jadi bab pertama itu adalah make money. Nah, setelah make money, maka bab kedua teman-teman belajar tentang saving money, save money gitu ya. Bagaimana menjaga nilai uang yang teman-teman dapatkan sehingga nilainya tetap gitu ya, atau saving money. Nah, kemudian yang ketiga itu ada namanya grow money atau mengembangkan uangnya. Jadi bagaimana dari uang yang teman-teman sudah dapat itu bisa beranak pinak lagi atau growing atau bertambah atau ditingkatkan kembali sehingga uang bekerja untuk teman-teman. Nah, jadi pastikan bahwa investasi ini sebenarnya salah satu saja dari bab-bab keuangan lainnya gitu ya. Nah, kemudian cryptocurrency juga adalah salah satu jenis investasi dari portofolio investasinya teman-teman. Jadi jangan diletakkan dalam satu keranjang investasinya, tapi bagilah dalam beberapa keranjang gitu ya. Dari mulai misal teman-teman punya juga investasi di saham, kemudian punya juga misal ada forex, atau misal teman-teman ada bisnis lainnya gitu ya, atau di reksadana, atau di dan lain-lain lah gitu ya. Jadi jangan ditempatkan dana teman-teman dalam satu tempat. Jadi cryptocurrency ini hanya sebagai salah satu portofolio teman-teman untuk bisa mendatangkan income atau menambah income teman-teman dari uang teman-teman tadi yang bertambah asetnya gitu ya, nilai asetnya. Nah, kalau misal ternyata alokasi dana kita untuk investasinya belum terlalu besar menurut kita gitu ya, mungkin bisa jadi kita harus fokus dulu di bab tentang make money-nya, yaitu bagaimana caranya menghasilkan uang gitu ya. Nah, di era digital ini banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita geluti ya. Mungkin seperti affiliate salah satunya, ini salah satu bidang yang banyak sekali sekarang digeluti oleh orang-orang dan income-nya pun cukup besar gitu ya. Tidak hanya affiliate di bidang robot forex atau robot kripto, tapi ada affiliate-affiliate lainnya seperti affiliate produk digital gitu ya. Kemudian bisa juga affiliate dari marketplace atau affiliate dari perbankan, digital banking gitu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya peluang yang terbuka gitu ya. Atau misal teman-teman berbisnis online atau jadi reseller atau jadi dropshipper gitu ya. Jadi banyak sekali peluang yang terbuka. Nah, mungkin kita saat ini kalau misal alokasi dana kita untuk investasinya belum terlalu besar, nah mungkin kita bisa perbesar dulu nih di bab tentang bagaimana cara make money-nya atau menghasilkan uangnya gitu ya. Nah, kalau di sini sudah besar, nanti teman-teman bisa masuk lagi di bab investasi atau ranah growing money-nya teman-teman gitu ya.
Nah, oke, mungkin kita bakal langsung review saja biar videonya tidak kelamaan. Jadi, seminggu yang lalu kita sudah mulai trading di memakai Crypto Hero dan ini adalah tampilannya ya, teman-teman. Jadi, di dashboard saya sekarang itu kelihatan nih bagaimana kinerjanya selama seminggu ke belakang. Nah, seminggu ke belakang itu dia mulai dari 20 Oktober kemarin ya, hari ini tanggal 27 ya. Nah, hari ini tanggal 27, coba lihat ya. Nah, jadi pas 7 hari ya. Nah, di hari tanggal 20 dia itu nggak ngambil posisi. Kenapa nggak ngambil posisi? Jadi robot ini kan kita pakai ada indikator namanya. Nah, indikatornya itu kalau misal belum mengenai indikatornya atau belum menyentuh trigger yang kita setting, maka dia nggak akan ambil posisi. Nah, itu salah satu fitur yang menurut saya cukup bagus di Crypto Hero, di mana dia hanya akan ambil posisi ketika sudah menyentuh trigger yang sudah disetting gitu ya. Misal tadi kita kemarin ada setting indikatornya yang Bollinger Band, MACD, RSI, atau Stochastic, dan lain sebagainya, itu moving average gitu ya. Nah, kalau ada yang menyentuh dari indikator yang sudah kita pasang itu dan sesuai dengan SOP-nya, dia baru open posisi. Jadi ibarat kata tuh dia hanya akan open posisi jika memungkinkan menurut si robot itu akan profit sesuai dengan apa yang kita setting. Nah, itu sih yang cukup bagus dari Crypto Hero ini ya. Artinya dia hanya akan open posisi kalau menurut si robot itu bakal profit. Ya tadi tapi tergantung dari settingan kita juga sih ya. Nah, seperti itu. Nah, dalam seminggu ini dia sudah 4 kali take profit gitu ya. Nah, tanggal 20 enggak, tanggal 21 dia take profit. Di sini ada 1,64 dolar. Kemudian di 22 juga enggak, di 23 take profit, 24 enggak, 25 take profit, 26 take profit. Nah, kenapa bisa kadang take profit, kadang enggak? Ya itu tadi. Karena kan dia bergantung market. Jadi kalau marketnya lagi memungkinkan untuk bisa datang profit, dia bakal take posisi. Kalau enggak, dia enggak bakal open. Nah, seperti itu. Dan lagi saya ini kemarin hanya trading di satu pair, yaitu di pairnya Sol gitu ya. Nah, otomatis saya hanya berharap dari kenaikan dari koin Sol, kenaikan dan penurunan dari koin Sol gitu ya. Nah, itulah alasan kenapa orang-orang yang misal trading hanya di satu pair gitu, misal modal investasinya itu hanya 100 dolar gitu ya. Jadi idealnya itu hanya trading di satu pair, maka tentu profitnya nggak bisa konsisten tiap hari ya. Kenapa? Karena tadi koin itu kan dinamis, pasarnya dinamis ya. Kadang misal hari ini bisa turun, bisa jadi besoknya naik. Hari ini bisa turun, bisa jadi besoknya naik. Ya, karena kita cuma trade di satu pair. Makanya kita harus trading di beberapa koin. Misal di 6 koin misal gitu ya. Dimana kalau trading di 6 koin bisa jadi misal hari ini ada 2 koin yang kurang bagus. Nah, hari berikutnya ada 4 koin. Hari itu ada 4 koin yang mendatangkan profit. Hari berikutnya bisa jadi 4 koin ini yang kurang bagus, tapi bisa jadi 2 koin tersebut yang mendatangkan profit. Jadi saling subsidi silang, sehingga akhirnya bisa trade secara profit tiap hari gitu ya, atau profit konsisten. Nah, itu juga. Tapi apakah bisa dari 6 koin apakah bisa tidak ada profit sehari? Yes, bisa jadi. Kenapa ya? Karena tadi pasar dinamis, bisa jadi kalau 6-6-nya turun ya nggak dapat profit gitu ya. Cuman hebatnya robot, dia hanya akan open posisi ketika ada kemungkinan untuk bisa datangkan profit sesuai dengan indikator yang sudah kita setting. Nah, itu sih menariknya. Jadi, saya rasa ini cukup bagus ya kalau dia konsisten nih, contoh ini ada satu kali tidak profit, hari berikutnya profit, tidak profit, profit, tidak profit, profit, profit gitu ya. Nah, ini kalau sebulan ke depan saya rasa ini cukup bagus ya selama memang pasarnya lagi bagus. Mungkin selama seminggu terakhir memang CoinSol lagi mengalami kenaikan ya. Jadi memang dipengaruhi juga oleh hal tersebut. Seperti itu. Jadi bukan berarti apakah sebulan ke depan hasilnya akan sama gitu tiap minggunya. Saya rasa enggak. Semua bergantung ke market dan kita tidak bakal tahu nih apakah market ini akan selamanya bullish ataukah bearish. Kalaupun bearish apakah hanya koreksi atau melanjutkan penurunan. Tidak ada yang tahu gitu ya. Kalau ada yang tahu hebat. Kalau ada yang tahu hebat dia. Jadi dia bisa kaya luar biasa ya. Artinya dia sudah tahu nih, oh besok ini bakal naik gitu. Jadi investasi luar biasa di sana, kemudian bisa dapat profit banyak gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, oke, dan kemarin kita hanya coba yang free. Berhubung yang free itu dia hanya bisa profit, hanya bisa trading di satu pair. Jadi untuk robot yang free itu hanya bisa trading di satu pair atau satu koin, hanya bisa membuat satu bot. Nah, kalau robot yang berbayar, jadi di sini ada, coba kita lihat. Di sini di bagian setting ini ada langganan ya. Nah, di sini yang basic free itu hanya satu aktif bot. Nah, kalau yang premium ini langganan tahunnya 139 dolar, itu 15 aktif bots. Nah, ternyata saya baru cek, baru lihat ada ternyata langganan bulanan nih monthly. Nah, monthly itu cuma 13,99 dolar atau sekitar 190.000 gitu ya.
yang di bawah 200.000 lah. Nah, ini bisa trading di 15 active bots. Artinya kita bisa trading di 15 pair gitu ya. Misal mau di koin ini, koin itu, nah, sampai 15 batasannya. Kemudian dia juga bisa connect ke 3 exchanger. Jadi, misal teman-teman main di toko kripto, kemudian main di Binance atau di exchanger lainnya, nah, itu bisa. Jadi bisa 3 exchanger. Nah, kemudian perlu diingat lagi teman-teman, oh itu kenapa cuma 15 bot gitu ya, kenapa nggak banyak? Ya tergantung dari modal teman-teman gitu ya. Kalau misal aktif 15 bot gitu ya, 15 pair, modalnya berapa dulu gitu ya. Kalau modalnya sedikit ya nggak bisa juga aktif di 15-15-nya, nggak bisa juga bikin bot 15 gitu ya. Karena misal dananya $500 bagi 15 berarti kalau cuma 500 ya. Atau anggap aja 1.500, berarti kan kalau 15 aktif bots ya berarti masing-masing $100 kan. Nah, artinya perlu 1.500 untuk bisa aktif ke 15-nya gitu ya. Jadi saya rasa itu sudah cukup, lumayan cukup lah gitu ya, untuk modal-modal yang sedang. Kecuali teman-teman modalnya luar biasa besar, ya mungkin kurang 15 aktif bots ya. Bisa ambil yang profesional, yang 40 aktif bots gitu ya. Tapi sih kalau di awal ini sudah cukup bagus 15 aktif bot. Jadi, nah saya mau coba ini yang berbayar. Jadi kita bakal coba nih, kita bakal trading di beberapa koin, misal di 5 atau 6 koin saya bakal coba. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya sebulan ke depan atau 2 minggu mendatang gitu ya. Karena saya rasa selama seminggu itu reviewnya masih kurang akurat gitu ya. Karena bisa jadi dalam waktu seminggu tersebut memang koinnya lagi bagus gitu ya. Nah, kita akan lebih akurat mungkin ketika review sudah 1 bulan berjalan baru mungkin bisa diambil kesimpulannya gitu ya. Nah, dan saya bakal coba di beberapa koin yang ditradingkan. Nah, oke. Nah, dari sini juga saya belajar ya, contoh tadi di dashboard. Nah, ini coba lihat ini si bot ini lagi tadi siang, tadi pagi kalau nggak salah dia sedang beli ya, open posisi. Nah, ternyata tadi di sore atau siang tadi BTC lagi down gitu ya, lagi turun dari 62 ke 58 kalau nggak salah, sekarang sudah 59. Nah, otomatis koinnya juga ikut turun. Ya, artinya akhirnya dia floating juga. Artinya dia nyangkut juga gitu ya. Jadi sebenarnya secanggih apapun botnya atau sehebat apapun botnya, semua kembali lagi ke market gitu ya. Apalagi kalau kita tradingnya di spot. Di spot ini kan hanya satu arah. Artinya kita hanya akan dapat profit ketika ada kenaikan nilai dari jumlah yang kita beli. Nah, makanya adanya robot itu sebenarnya fungsinya adalah ketika pasar turun, dia melakukan averaging secara otomatis. Turun lagi, dia averaging. Diharapkan begitu naik, maka kita bisa lebih cepat profit dari pembelian di harga yang lebih murah tadi. Sebenarnya sama konsepnya ya, semua bot. Saya dapat tawaran beberapa bot ya. Ada namanya, ada Rika bot, ada LV bot, ada macam-macam, ada BTS dan lain sebagainya. Nggak apa-apa saya sebut merek ya, jadi teman-teman bisa pelajari nanti sendiri di Google, searching aja infonya. Nah, saya rasa mungkin kalau selama dia masih bermain di spot, ya otomatis pasti bakal ada yang nyangkut. Tinggal apakah nyangkutnya lama ataukah nyangkutnya dalam, nah dan lain sebagainya. Mungkin pengaturannya di situ yang membedakan gitu ya. Dan lagi mungkin di pengambilan keputusannya. Nah, waktu entry-nya, apakah entry berdasarkan persenan, apakah entry berdasarkan indikator. Jadi masing-masing bot sebenarnya punya berbagai fitur dan kelebihan tersendiri. Ada juga sih yang bilang saya ada robot gitu ya yang kalau market turun dia tetap bisa profit. Nah, saya cek sih di koin-koinnya itu yang seperti koin-koin yang BTC up gitu ya atau one inch up, one inch down, BTC down kan ada tuh. Nah, mungkin dia tradingnya di koin-koin tersebut gitu ya. Jadi ketika pasar down dia ambil koin-koin yang BTC up atau BTC down tadi ya supaya dia bisa ambil naik turun gitu ya. Ya, tapi tergantung profil tradernya ya. Kalau saya pribadi, profil saya tradingnya adalah saya untuk menambah aset cryptocurrency yang saya punya sehingga setiap harinya dia terus bertambah unitnya. Jadi kalaupun dia lagi turun, saya tahu nih secara fundamental saya rasa menurut saya dia bagus gitu ya. Mungkin beberapa tahun yang akan datang koin tersebut bakalan bagus, makanya saya trading di koin tersebut. Itu menurut saya, tapi bisa jadi salah gitu ya. Jadi nah nanti mungkin akan ada berbeda pendapat, itu kan hanya murni dari pendapat pribadi saya, bisa jadi kita beda pendapat, it's okay gitu ya. Gak apa-apa beda pendapat, yang penting kita tetap bisa ngopi bersama gitu ya, jadi nggak usah ngegas. Jadi nggak mau boleh, karena setiap orang punya pemikiran sendiri, punya sudut pandang sendiri, jadi kalaupun berbeda pendapat, ya nggak masalah juga, yang penting kita tetap bisa bersilaturahim, damai itu oke gitu ya, jadi nggak usah ribut. Oke, nah oke, saya mau coba, kita bakal coba langganan. Jadi tadi di menu setting kita bakal coba langganan.
Nah, pembayarannya pakai apa? Kalau di website nih kita klik yang monthly ya. Di website ini saya lihat ini pembayarannya pakai credit card atau debit card ya atau PayPal atau bisa juga pakai USDT. Tapi untuk pakai USDT ini harus tahunan. Nah, barusan saya lihat di aplikasi itu karena dia connect dengan Google ya kalau saya pakai Android, kalau teman-teman yang pakai iOS mungkin bisa juga connect dengan beberapa pembayaran ya, GoPay ataupun yang lainnya. Nah, kalau saya pakai di Android itu dia bisa pembayaran pakai ShopeePay, pakai GoPay, kemudian pakai kayaknya pilihan pulsa juga ada ya, tergantung dari settingan pembayaran Google-nya teman-teman. Nah, ini nanti saya contohin saya mau bayar pakai ShopeePay, kebetulan connect dan kebetulan ada saldo nih, jadi bisa untuk bayar selama sebulan ke depan. Oke, sebentar saya bakal coba ya tunjukin di handphonenya. Oke. Oke, nah teman-teman kalau login di aplikasinya itu di bagian bawah ini ada yang gear ini ya, paling kanan bawah ini gear kanan bawah. Nah, ini di sini ada langganan ya, subscription-nya kita klik aja di sini. Nah, ini monthly ya, ada pilihan monthly. Ini ada beberapa paket tapi saya bilang yang 15 active bots ini sudah cukup tadi ya seperti yang di penjelasan di video. Nah, saya coba subscribe. Nah, ini 199 untuk 1 bulan. Jadi kita coba nih apakah maksimal sebulan ke depan, berarti saya harus target profit minimal bisa bayar biaya langganan botnya gitu ya. Nah, oke, di sini ada pilihan pakai ShopeePay, kemudian ada juga pilihan pembayaran lainnya. Nah, di sini ya ada pakai pulsa, ada pakai GoPay atau pakai kartu kredit, debit card, seperti itu ya. Di sini ada juga nih, ada Dana, Doku. Jadi Google sudah connect dengan beberapa metode pembayaran ya. Nah, oke, kita bakal coba langganan. Oke, saya bakal coba pakai ShopeePay saya. Nah, oke teman-teman, ini barusan sudah saya aktifkan dan di sini ada premium ya, sudah premium ini. Nah, ini sudah langganan, jadi kita sudah bisa bikin botnya sebanyak 15 pair gitu ya. Oke, karena sudah premium, kita sudah bisa membuat beberapa bot lagi, maka saya mau konekkan, kemarin kan kita hanya connect ke toko kripto, sekarang saya mau konekkan ke Binance juga, karena beberapa saldo saya ada di Binance. Maka saya bakal konekkan di Exchanger Binance. Caranya ya sama seperti kemarin ya teman-teman ya. Di menu setting, itu di menu Exchanger kita tinggal tambahkan ya di Exchange API. Nah, ini ada Exchanger Binance. Jadi teman-teman itu bisa connect beberapa ya. Nah, kalau yang berbayar itu bisa connect beberapa 3 Exchanger tadi ya. Kalau yang free itu hanya bisa 1. Nah, oke, saya bakal connect ke Binance, maka ini saya bakal copy API dari Binance-nya. Jadi kurang lebih sama ya, proses connect-kan API itu dengan API lain, apapun exchanger-nya, tinggal masuk ke settingan API management gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman belum tahu caranya, saya rasa di YouTube saya itu ada caranya connect-kan API atau binding API. Nah, nanti lihat aja caranya di sana, kurang lebih semua cara itu sama gitu ya. Yang penting ketika di API management atau API management itu kita hanya conteng di bagian enable spot dan margin trading gitu ya. Jangan pernah enable withdrawal ya karena si robot kita hanya kasihkan akses untuk bisa melakukan trading. Jadi dia tidak kita kasih akses untuk bisa ambil saldo kita. Makanya jangan pernah centang yang bagian enable withdrawalnya. Tapi cukup centang bagian enable spot and margin trading. Seperti itu ya. Atau kalau ada yang future juga di Binance itu ada future, maka boleh di enable future-nya. Jadi misal ada bot yang bisa mendukung trading di future, nah itu bisa. Seperti itu ya. Yang paling penting itu di bagian withdrawal-nya itu jangan pernah dicentang gitu ya. Oke, siap. Ini saya konekkan dulu, nanti kita bakal lanjut lagi kalau sudah connect. Oke, di sini kita sudah connect ya, satu di toko kripto, satunya di Binance ya, connected exchangers. Kemudian di sini di bawah ini sudah fully operasional. Oke, kita bisa cek di dashboard. Ini saldo di toko kripto. Kita mau cek di Binance, apakah sudah connect? Oke, sebentar, dia bakal proses. Nah, oke, ini sudah connect ya. Di sini ada sekitar 1.300 USD. Oke, kita bakal mulai trade. Kita bakal mulai trade. Nah, saya mau coba yang robot yang sudah tersedia di sini ya. Kemarin kan kalau kita create yang simple bot. Nah, di sini sudah ada juga tersedia di top bots gitu ya. Nah, saya mau coba yang toko kripto aja untuk robot yang ini. Kita bakal konekkan yang BNB. Ini caranya klik aja di action sini ya. Nah, kemudian teman-teman, nah di sini tinggal create bot gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini sudah tersedia yang sudah jalan bot yang direkomendasikan oleh Crypto Hero, tapi kita bisa rubah di bagian modalnya
Sama kalau ada berubah parameternya juga boleh. Jadi kalaupun sekarang sudah seperti ini, boleh aja langsung di create bot. Ya, yang penting tadi trade parameter, berapa saldo yang mau kita alokasikan gitu ya. Nah, sini dalam kasus ini saya masukkan 100 aja kayak kemarin. Sini juga kita ambil sampai 5 level. Nah, ya. Seperti itu. Kemudian, nah, frekuensi tradingnya ini kemarin saya coba 1 jam. Itu ternyata masih agak lambat robotnya untuk ngambil keputusan. Ya, karena di time frame yang agak lama ya. Maka saya rubah kemarin ke 15 menit ya. Supaya robotnya lebih cepat take posisinya gitu ya. Kemudian entry condition kita coba biarin aja sesuai dengan yang sudah disetting oleh rekomendasi botnya. Kemudian di exit condition, nah ini take profitnya cukup gede ya 50%, kayaknya bakal lambat TP-nya. Nah saya mau kecilin aja biar di kisaran 5% lah sudah cukup ya biar lebih sering. Nah stop lossnya saya nggak mau stop loss karena kita tradingnya di spot, jadi saya biar aja floating ya nggak apa-apa juga gitu ya. Yang penting saya tradingnya tadi di BNB. Nah, saya yakin kedepannya BNB bakal bagus, makanya saya disable stop lossnya ya. Oke, kalau sudah kita coba di 4 week, kita run back testnya. Tes ya, kita mau coba dengan settingan ini, historik ke belakangnya itu seperti apa gitu ya. Nah, oke. Nah, coba lihat dealsnya ada 81 kali. Oke, dalam 4 weeks ya. Dan profitnya returnnya 14%. Ya, lumayan lah. Ini masih rasional, tapi rasio win rasionya cuma 70%. Nah, kenapa ini? Karena ada indikator ini ya, stochasticnya. Karena kita pakai indikator. Oke, coba nggak apa-apa. Kita yang untuk ini, karena kan kita masih punya 15 bot. Jadi kita nggak apa-apa, kita coba pakai strategi yang sudah memang direkomendasikan dia. Saya cuma rubah pertama di modalnya, kemudian di taking profitnya saya rubah ya. Nah oke, coba kita create bot. Nah kita masih punya 15 bot yang bisa di create, maka ya udah kita bakal bikin lagi di bot yang lain. Ini sudah ada 2 ya, yang BNB-nya sama Sol. Sol ini sudah lagi jalan tadi, yang ada floating dikit. Nah, BNB ini waiting for entry. Waiting for entry ini artinya apa? Dia lagi menunggu sampai indikatornya terpenuhi baru dia open posisi. Nah, seperti itu. Oke, kita beralih ke Binance. Nah, di Binance kita bakal bikin 4 bot mungkin ya. Kita bakal bikin 4 bot. Oke, kita refresh dulu ini biar saldonya kebaca. Nah, saya bakal bikin di 4 bot ya. Kemudian kalau koinnya oke, kita create nih new bot, kita simple aja. Nah, ini extensinya Binance, kemudian saya mau pilih di dot kayaknya ya. Kenapa di dot? Karena dot ini nanti di November, kalau nggak salah dia ada event. Nah, kemungkinan saya berharapnya bakal naik gitu ya. Nah, oke, kita long juga trade parameternya. Oke, trade parameternya kita alokasi dananya jangan banyak-banyak ya, 100 aja. Kemudian pertama belinya 50% boleh atau 40% aja. 40 USDT. Kemudian ininya extra ordernya 6 boleh ya. 6, kemudian trading frekuensinya sama tadi 15 menit biar lebih cepat. Entry condition kita pakai indikator ada 4. Nggak apa-apa 4. RSI, MACD. Tapi saya hanya satu aja. Jadi dari 4 indikator ini yang mana aja, asal ada satu yang ke-trigger sudah open posisi. Nah, jadi supaya lebih cepat open posisinya. Exit condition, profit 5% boleh. 5% aja, stop loss disable, nggak usah pakai indikator, kita berdasarkan profit aja, pokoknya asal dia take profit, udah close. Oke, sebegitu, tidak usah pakai run back test, pasti hasilnya juga begitu aja, kita maunya lihat yang masa depan aja, nggak usah lihat masa lalu gitu ya. Oke, create bot. Nah, seperti itu aja teman-teman, simple banget. Nanti saya bakal bikin-bikin lagi, tapi karena di video ini, ya udah kita contohnya seperti itu aja, kurang lebih seperti itu, sama aja, tinggal tambahkan koin-koin yang lainnya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, mungkin kita bakal review lagi sekitar boleh 2 minggu ataupun 1 bulan berjalan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.